Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Masuk politik. Bapak Ibu, saya ini aslinya seorang pendidik. Jadi seorang guru, seorang dosen pimpinan perguruan tinggi, dan juga seorang dai. Jadi kalau tadi Pak Ahok bicara sebelum saya bicara setelah beliau, ini memang kontras yang sangat hebat dari Mas Dino ya. Jadi saya ini seorang dai. Kenapa masuk politik? Sebenarnya sederhana. Saya bekerja secara kultural ya, itu istilah kerennya lah. Tapi realnya itu turun ke masyarakat, terus bersama masyarakat untuk membangun NTB. Ketika bekerja itu saya melihat bahwa ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural. Ada hal-hal yang juga harus diselesaikan secara sistemik, kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Maka kemudian saya putuskan, saya menerima ajakan dari beberapa tokoh masyarakat untuk masuk dalam kontestasi untuk menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya mencoba pada waktu itu berbicara juga dengan hati saya, apa makna politik ini sebenarnya. Saya memilih Bapak Ibu, kalau selama ini ada dua sisi dari politik itu, yang pertama politiking, ya saling tarik ke bawah, saling jegal, saling hancurkan. Saya memilih memaknakan politik itu sebagai policy making, yaitu pengambilan kebijakan. Jadi politiking yang kita singkirkan, policy making itu yang kita kedepankan. 2016 NTB ini diberi target oleh Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Pak Arief dikasih target sama Presiden itu meningkatkan kunjungan wisatawan 20%. Jadi 2010 itu 10 juta, 2015 10 juta, 2016 12 juta. Khusus untuk NTB, Pak Arief Yahya memberi kami target itu kunjungan wisatawan NTB harus naik di 2016 tidak 20%, tetapi 50%. Itu target yang paling tinggi dari semua provinsi di Indonesia. Jadi dari 2 juta wisatawan 2015 itu ditargetkan kami harus bisa 3 juta wisatawan. Untuk wisatawan mancanegara dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, wisata atau pariwisata tidak hanya pantai yang indah, tidak hanya destinasi yang unggul, tidak hanya keragaman budaya yang luar biasa, tapi bagaimana menyiarkannya dan menyampaikannya. Bapak sekalian, saya ingin sedikit saja di antara hal-hal baik yang menjadi bahan atau hal-hal yang menggembirakan untuk kita sebagai bangsa, bahwa NTB walaupun dengan skala ekonomi yang masih kecil untuk Indonesia, tapi NTB insya Allah selalu berkontribusi positif untuk pembangunan Indonesia. Tahun 2015 yang baru lalu, pada saat ada tren pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun, NTB alhamdulillah pertumbuhan ekonominya mencapai 21%. Kalau pertambangan dikeluarkan, pertumbuhan kita 5,62%, masih di atas rata-rata nasional. Yang juga menggembirakan Bapak Ibu, bahwa dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif itu, pada saat yang sama NTB juga berhasil menurunkan rasio Gini atau rasio ketimpangan antar masyarakat dari 0,36 menjadi terakhir pada akhir 2015 menjadi 0,29. Itu rasio Gini yang jauh di bawah rata-rata nasional 0,41. Artinya apa? Pada saat pertumbuhan ekonomi itu terjadi, pada saat yang sama juga pemerataan terwujud insya Allah. Pak Presiden, kami bersyukur bahwa petani kami dapat menikmati hasil yang cukup dari hasil pertanian. Oleh karena itu kami berharap Bapak Presiden, sebagaimana kebijakan Bapak, agar kalau bisa tidak ada impor beras, Pak. Tidak ada impor beras. NTB menghasilkan sekitar 1,3 juta ton.
beras, dan 700.000 dikonsumsi di dalam daerah, 600.000 menjadi movement nasional diserap oleh Bulog dan juga perdagangan antar pulau. Problemnya Bapak Presiden, ini saya sampaikan karena merupakan amanah dari masyarakat, bahwa Bulog sampai sekarang belum mampu menyerap secara maksimal hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat. Demikian pula hasil pertanian jagung kami Bapak Presiden. Pertanian jagung di NTB untuk tahun 2015 pertumbuhannya tertinggi di Indonesia Bapak Presiden. Dari 760.000 menjadi 1.010.000 ton. Ada kenaikan sekitar 26%. Alhamdulillah, dari produksi itu sekitar 150.000 dapat kami ekspor langsung melalui pelabuhan yang ada di Pulau Sumbawa. Oleh karena itulah, ketika akhir-akhir ini kami mendengar bahwa ada rencana Bulog membeli jagung impor dari luar negeri dengan harga Rp3.000 per kilogram, kami berpikir kalau saja 3.000 itu oleh Bulog digunakan untuk membeli hasil jagung petani kami pada saat panen raya dulu, maka insya Allah petani di Nusa Tenggara Barat akan jauh lebih sejahtera. Bapak Presiden dulu pada saat Festival Tambora menyampaikan komitmen bahwa Bulog akan menyerap dengan harga 2.500, kurang lebih Rp100. Saya sampaikan di sini di depan Bapak Presiden bahwa apa yang merupakan instruksi Bapak Presiden itu sayangnya belum dapat dilaksanakan oleh Bulog di Nusa Tenggara Barat. Harapan kita semua adalah bahwa pers nasional adalah pers yang terus-menerus menyuarakan kebenaran, menyuarakan fakta dengan sebaik-baiknya. Saya tidak punya banyak ilustrasi tentang pers Bapak Presiden. Saya cuma ingat dulu ketika saya pernah tinggal di Mesir Bapak Presiden, waktu menuntut ilmu pada masa Presiden Husni Mubarak, masa yang disebut dengan masa otoriter atau rezim otoriter. Pada saat itu koran-koran banyak Bapak Presiden, tapi pada saat itu ada anekdot di masyarakat kampus, kalangan cendekiawan dan kalangan di luar pemerintah, bahwa di antara koran itu yang benar hanya halaman 10 Bapak Presiden. Kalau kata orang Mesir, kita lagi baca koran, udah jangan repot-repot baca koran, ilisah hasafatul ashirah, udah jangan habisin waktu banyak baca koran, yang benar cuma halaman 10. Halaman 10 itu akhbarul wafayat Pak, berita duka cita. Hanya itu saja yang benar zaman Mubarak Pak. Begitu Mubarak jatuh di Mesir, awal 2011 meledak pers Pak. Jadi TV dibangun, kemudian koran, media, majalah banyak sekali. Anekdotnya berubah Bapak Presiden. Jadi kalau sebelumnya kita di masyarakat kampus sering ditepuk bahu, udah halaman 10 saja. Setelah reformasi di Mesir itu atau jatuhnya Mubarak, justru kata orang Mesir, mafis ilisah walasafatil asyirah. Sekarang halaman 10 juga sudah nggak bisa dipercaya, udah nggak ada yang benar katanya Pak. Nah, itu mungkin gambaran Bapak Presiden ya, bahwa mungkin karena di Mesir itu, ini kasus di Mesir ya, semua partai politik itu punya koran Bapak Presiden, semua partai politik juga punya TV.